Timnas U23 Indonesia berhasil membawa pulang medali perunggu dari ajang SEA Games 2021 usai laga perebutan tempat ketiga melawan Malaysia. Pada waktu normal, Indonesia dan Malaysia bermain imbang 1-1. Timnas U23 Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ronaldo Kuate pada menit ke-68. Malaysia berhasil menyeimbangkan pada menit 81 lewat gol Muhammad Hadi Fayat. Hasil imbang ini membuat pemenang pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia ditentukan lewat adu penalti. Pada babak adu tos-tosan, Indonesia keluar sebagai pemenang dengan skor 4-3 atas Malaysia. Timnas Indonesia ditentukan oleh Mark Klok yang maju sebagai penendang kelima. Bagi Timnas Indonesia, ini adalah medali perunggu kelima yang mereka dapatkan sepanjang keikutsertaan tim di SEA Games. Di tengah guyuran hujan deras, Indonesia lebih dulu menerima ancaman. Saat berjalan baru 2 menit, sisi kanan pertahanan Indonesia dicecar oleh Muhammad Safwan. Pemain bernomor punggung 17 dari Malaysia itu melakukan gerakan individu di kotak penalti Indonesia sebelum melepas sepakan kaki kanan. Beruntung, Fahrudin Arianto melakukan blocking sempurna di kotak penalti sehingga gawang Timnas U23 Indonesia aman dari bahaya. Setelah menerima ancaman, Timnas U23 Indonesia balik menyerang. Pada menit ketiga, Garuda Muda mendapat peluang emas pertama lewat Ronaldo Kuate. Ronaldo lolos dari jebakan offside saat menerima umpan terobosan Witan Sulaiman. Dengan kecepatannya, Ronaldo merangsek ke kotak penalti dan melakukan penyelesaian akhir dengan kaki kanan. Tak lama setelah peluang Ronaldo, Indonesia kembali menciptakan peluang emas, kali ini melalui Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani melepas sepakan kaki kiri dari kotak penalti lawan. Sayangnya, bola hanya menyamping tipis di sisi kiri gawang Malaysia. Pada menit kelima, giliran Witan Sulaiman mendapat ruang tembak yang cukup ideal di kotak penalti lawan. Namun, sepakannya bisa dibendung kiper lawan. Memasuki pertengahan babak kedua, bek sayap kanan Indonesia Asnawi Mangkualam terlihat terpincang-pincang usai berbenturan dengan pemain Malaysia dan harus menerima perawatan. Pemain klub Korea Selatan, An Sandrines, itu bisa melanjutkan pertandingan setelah disemprot painkiller spray. Pada 15 menit akhir, Malaysia mulai melambatkan tempo pertandingan. Mereka memainkan bola dari kaki ke kaki yang membuat pasukan Sintayong sedikit terlena. Timnas U23 Indonesia, yang sempat bermain agresif pada menit-menit awal, meniru cara bermain Malaysia dan cenderung berhati-hati dalam melakukan serangan. Babak pertama laga Indonesia vs Malaysia akhirnya berkesudahan imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Malaysia langsung melakukan penyegaran. Pelatih Brett Maloney memasukkan 3 pemain sekaligus, yakni Muhammad Hadi Fayat, Lukman Hakim, dan Muhammad Hairi Hakim. Masuknya 3 pemain tersebut membuat permainan Malaysia berubah. Serangan-serangan mereka banyak dilancarkan lewat tengah. Pada 5 pertama babak kedua, gawang Indonesia kawalan Hernando Ari langsung menerima 3 ancaman beruntun dari Malaysia, salah satunya via sepakan kaki kiri Hadi Fayat. Untungnya, tendangan Hadi Fayat hanya membentur Mistar. Selamatlah gawang Indonesia. Timnas U23 Indonesia mencoba mengembangkan permainan. Namun, high press yang diterapkan Malaysia membuat Indonesia kesulitan. Serangan-serangan balik Indonesia belum efektif karena akurasi umpan yang buruk. Bola banyak hilang saat memasuki area sepertiga akhir. Pada menit 61, kemelut di depan gawang Malaysia yang berawal dari sepak pojok Mark Klok, gagal dimanfaatkan Indonesia. Timnas Indonesia terus berada dalam tekanan Malaysia. Namun, mereka justru mampu mencuri keunggulan lebih dulu pada menit 68 lewat gol Ronaldo Kuate. Gol tersebut berawal dari kerja sama segitiga antara Irfan Jauhari, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuate. Irfan Jauhari memberi umpan mendatar ke Marcelino. Oleh Marcelino, bola diberikan ke Ronaldo yang sudah siap berlari ke kotak penalti lawan. Deng!